17. Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi dengan konstanta kisi 5000 garis per cm. Jika panjang gelombang cahaya 480 nanometer, terjadi pola garis gelap dan terang pada layar sejauh 1 meter. Yang ditanyakan di sini adalah jarak antara dua garis terang yang berdekatan. Ya, soal ini sering muncul pada soal-soal ujian nasional. Baik, untuk kisi ini memiliki karakteristik yang sama dengan celah ganda. Ya, kalau pada celah ganda sesuai dengan namanya berarti ada dua celah seperti ini ya. Nah, jarak antar celah itu D. Kemudian disinari. Nah, hasilnya itu ditangkap pada layar ya, di sebelah kanan dari celah. Jadi di sini ada layar. Ternyata pada layar muncul garis terang dan garis gelap bergantian. Nah, ini terang pusat, ini terang 1, ini terang 2, dan seterusnya ya. Nah, ini harus simetris ya. Kalau yang atas ada terang 1 dan terang 2, yang bawah, maksudnya di bawah terang pusat, ini juga harus ada terang 1 dan terang 2. Antara garis terang itu ada garis gelap ya, berarti ini gelap ke berapa ini? Kedua ya. Nah, yang ini gelap ke 1. Ini gelap 1, ini gelap 2. Jadi jarak antar celah itu D, kalau jarak antara celah ke layar itu berarti L. Untuk jarak antara terang atau gelap ke terang pusat, jadi acuannya adalah terang pusat ya, itu kita simbolkan sebagai Y. Nah, maka rumusnya pada celah ganda itu adalah D Y per L sama dengan 2N kali setengah lambda ya. N di sini adalah orde. Jadi maksudnya kalau kita mencari terang 1 terhadap terang pusat, maka N-nya sama dengan 1. Kalau misalkan mencari terang 2 terhadap terang pusat, ya berarti N-nya 2 ya. Ini adalah rumus untuk mencari garis terang. Nah, sekarang bagaimana rumus untuk mencari garis gelap? Ya, enggak apa-apa ya, kita review sedikit walaupun nanti ini tidak dipakai di soal nomor 17 ini. DY per L sama dengan 2N min 1 kali setengah lambda. Jadi yang atas ini untuk menghitung terang, kalau yang bawah ini untuk menghitung gelap. Nah, ini adalah celah ganda. Bagaimana dengan kisi difraksi? Rumusnya itu sama. Hanya yang kita ganti di sini adalah D-nya ya. Jadi kalau pada kisi difraksi D ya, D itu adalah 1 dibagi dengan N ya, 1 dibagi dengan konstanta kisi. Nah, kita coba kerjakan soal nomor 17 ya. Yang dicari itu adalah dua garis terang berdekatan. Jadi kita boleh mencari terang 1 ke terang 2. Atau sebenarnya kita juga boleh mencari terang 1 ke terang pusat, karena jaraknya sama ya. Jadi terang 1 ke terang 2 dengan terang 1 ke terang pusat ini jaraknya sama. Jadi lebih baik, lebih mudah kita mencari berapakah terang 1 jaraknya diukur terhadap terang pusat ya. Rumusnya yang ini ya. Jadi D pada kisi difraksi itu 1 dibagi N ya. Kita kalikan dengan Y per L sama dengan 2 kali 1 kali setengah lambda ya. Ini duanya boleh kita coret ya. Untuk mengerjakan soal nomor 17, kita tidak perlu mengkonversi satuan-satuan yang ada di sini ya menjadi cm. Mengapa? Karena kalau kita lihat di pilihan ini angka pentingnya unik semuanya ya. Jadi 14, 24, 48, 56, 72. Ini angka pentingnya kan berbeda-beda. Sehingga biar cepat nanti tidak perlu kita konversi satuan cm ini menjadi meter gitu ya biasanya ya. Kemudian nanometer menjadi meter. Kemudian nanti hasil akhirnya kita konversi lagi menjadi cm. Nah, itu kelamaan ya. Jadi cukup kita lihat angka pentingnya saja. Jadi sebagai contoh, konstanta kisi berarti angka pentingnya 5. Kemudian panjang gelombang atau lambda ya. Ini angka pentingnya 48. Kemudian jarak layar berarti L. Ya, ini berarti 1 ya angka pentingnya. Nah, langsung aja tinggal kita masukkan ke persamaan ini ya. Jadi 1 dibagi dengan 5 kali Y yang kita cari dibagi L sama dengan lambda. Lambdanya 48. Maka Y sama dengan 48 kali 5 sama dengan 240. Nah, kembali lagi, yang kita perhatikan itu hanya angka pentingnya saja, berarti 24 nanti jawabannya.
Jadi nomor 17 jawabannya adalah yang B. Nah, lain ceritanya jika adik-adik mengerjakan soal seperti ini tapi secara esai. Kalau secara esai berarti nanti satuannya semuanya harus dikonversi menjadi sentimeter. Ya. Karena ini sekarang kita membahas ujian nasional, kita langsung mencari jawaban yang benar saja ya. Jadi tanpa perlu untuk mengkonversi satuan-satuan yang ada di soal. Bisa dipahami ya, Dik ya?